Hai Tuan Muda Lovers, kali ini Mince mau melanjutkan ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 160. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu banyak duit, tidak pernah medit, tidak pernah julid, tidak pernah kecipirik dan pastinya terhindar dari godaan jin iprit. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Tuan Muda Abhimana, alias si Babang Gondrong, Kinanti, Eyang Martu dan Omarima lagi duduk santai di pinggir kolam renang sambil menikmati cheesecake. Tak lama Jumi tiba-tiba nongol menghampiri mereka sambil berlari dan bilang, "Permisi Tuan Muda, di depan ada yang cari." Babang Gondrong, Kinanti, Omarima, dan Eyang Martu tercekat dan serempak menatap Jumi. Babang Gondrong pun lalu tanya, "Siapa?" Jumi jawab, "Namanya Dinda." Dia bilang Pak Radit masuk rumah sakit. Babang Gondrong, Kinanti, Omarima dan Eyang Martu kaget bukan kepalang. Di tempat lainnya, Nerissa dan Herman kembali ke rumah. Herman pun lalu mau masuk ke dalam kamarnya. Namun Nerissa sok lihat-lihat suasana rumah dulu. Herman jadi menatap heran. "Ada apa?" Nerissa dengan wajah ragu lalu tanya. "Aku mau tanya, kalau kita memang serius mau memulai dari hidup baru, apa boleh aku balik ke rumah ini?" Herman sambil nyengir kuda lalu jawab, "Ya boleh dong. Emangnya kamu mau tinggal di mana selain di sini?" Nerissa lalu tanya lagi. "Tapi boleh barang-barang aku dipindahin dari sekarang?" Herman jawab, "Boleh." Nerissa jadi girang banget. Dan langsung ucapin makasih. Herman lalu bilang, "Lagian di rumah ini kan tinggal aku sendiri, aku takut kesepian." "Yah, mungkin aja ini memang takdir Tuhan biar kita bisa kembali bersama lagi." Nerissa pun jadi makin girang sambil cengar-cengir lalu menggenggam erat tangannya Herman. Sementara itu Babang Gondrong dan Kinanti yang emang mencemaskan Radit lalu menemui Dinda yang lagi menunggu cemas di depan rumah. Babang Gondrong lalu tanya sama Dinda, "Bener kakak saya masuk rumah sakit? Kenapa? Kok saya nggak dikabarin lewat telepon?" Dinda jawab, "Bener Pak. Kata dokter Radit mengalami infeksi di jahitan bekas operasinya. Soalnya pas di penjara dia pingsan. Dari tadi pengacara udah berusaha hubungin Pak Abhi, tapi katanya nggak diangkat-angkat." Babang Gondrong tercekat dan baru sadar jika HP-nya emang ditinggal di ruang kerjanya. Sementara itu Dinda yang mencemaskan Radit sambil menangis lalu memohon ke Babang Gondrong untuk menolong Radit. Babang Gondrong dan Kinanti pun jadi panil. Sementara itu si Keong Racun dan itu yang berada di hotel lagi duduk santuy di atas tempat tidurnya. Si Keong Racun dan Nita pun lalu bergumam, "Ngapain ya enaknya?" Di saat yang sama tiba-tiba telepon di kamarnya bunyi. Si Keong Racun dan Nita pun menoleh sambil bertanya heran, "Tumben, siapa yang nelpon ya?" Si Keong Racun dan Nita lalu terima telepon dari resepsionis hotel yang bilang, "Saya mau bertanya, apakah besok ibu ada rencana untuk extend atau sudah mau check out?" Si Keong Racun dan itu pun jadi mikir dan akhirnya jawab, "Kayaknya extend deh Mbak." Resepsionis hotel lalu jawab, "Baik, kalau begitu, mohon untuk diselesaikan dulu pembayaran serta tagihan sebelumnya ya Bu." Si Keong Racun dan itu yang mengira sudah dibayarin sama Kevin tentu saja kaget dan langsung tanya, "Loh, memangnya selama ini belum dibayar?" Resepsionis jawab, "Belum Bu. Kemarin itu baru booking kamar saja." Si Keong Racun dan itu makin kaget dan jadi panik. "Ya udah, saya bayar deh sekarang." Si Keong Racun dan Nita pun lalu menutup telepon dan sambil ngedumel bete. "Gimana sih Kevin, kok belum dibayarin sih?" Si Keong Racun dan itu dengan wajah kesal lalu turun dari tempat tidurnya. Di tempat lainnya, Babang Gondrong dan Kinanti masih terlihat panik mendengar laporan dari Dinda. Babang Gondrong pun lalu memanggil David sambil bilang,
Sekarang juga ambilin handphone saya yang satu lagi. Saya lupa di ruang kerja atau di kamar. Bayi. Habis itu siapin mobil. Kita mau ke rumah sakit. Cepet. David mengangguk dan bergegas masuk ke dalam rumah. Tak lama David pun keluar lagi sambil membawa HP-nya Babang Gondrong dan langsung menyerahkannya ke Babang Gondrong. Ini tuan muda. Saya siapin mobil dulu. Babang Gondrong ambil HP di tangan David sambil jawab. Ya udah sana. David mengangguk dan langsung ambil mobil. Sementara Babang Gondrong lalu melihat HP-nya. Di layar HP terlihat tulisan beberapa panggilan tak terjawab dari pengacara. Babang Gondrong pun jadi makin panik. Ya ampun, ternyata dari tadi Pak Surya nelepon. Babang Gondrong lalu telepon balik pengacara. Halo, Pak Surya. Maaf dari tadi handphone ini nggak dipegang saya. Gimana Pak? Katanya kakak saya masuk rumah sakit? Pengacara yang sudah berada di rumah sakit lalu jawab telepon dari Babang Gondrong dengan wajah cemas. Betul tuan muda. Menurut dokter, Pak Radit mengalami infeksi yang cukup parah. Dan sekarang masih ditangani. Babang Gondrong pun jadi cemas. Ya udah, kalau gitu saya ke sana sekarang juga. Pengacara jawab. Baik tuan muda. Babang Gondrong lalu menutup panggilan. Di saat yang sama David yang sudah membawa mobil muncul dan mempersilahkan Babang Gondrong, Kinanti dan Dinda masuk ke dalam mobil. Mereka pun lalu masuk mobil dan mobil pun langsung meluncur pergi. Di tempat lainnya, Reno yang sudah berada di sebuah kafe lagi menunggu kedatangan Natasha. Tak lama Natasha datang sambil menyapa ramah dan duduk di hadapan Reno. Reno pun jadi senang. Sementara itu Natasha lalu meletakkan tas kerjanya sambil menatap heran Reno, yang ternyata tidak membawa apa-apa. Natasha pun lalu tanya, kok lo nggak bawa apa-apa? Katanya mau bahas soal kerjaan? Reno tercekat dan buru-buru dia cari alasan. Oh iya, tadi berkas gue ketinggalan di kantor. Baru ingetnya pas udah sampai sini. Tapi nggak apa-apa kok, gue kan masih ada soft copy-nya di email, tinggal nanti dibuka lagi aja dari sana. Natasha jawab. Oh gitu. Jadi gimana, mau bahas poin yang mana? Reno jadi gugup dan malah balik tanya. Lo nggak mau pesen minum atau makan dulu? Di sini menunya enak-enak lo, sebentar ya. Reno pun lalu memanggil pelayan. Tak lama pelayan datang sambil tanya ada yang bisa kami bantu? Reno jawab. Boleh lihat menunya? Pelayan jawab. Oh boleh, silahkan. Pelayan lalu berikan buku menu ke Reno dan Natasha. Reno dan Natasha pun lihat-lihat menu. Reno lalu sok-sokan tanya ke pelayan. Ini yang recommended apa aja mbak? Pelayan pun lalu menjelaskan menu-menu paling ciamik di kafe itu. Reno sok dengerin dengan serius. Sementara itu Natasha sambil baca menu, diam-diam Natasha perhatiin Reno dengan wajah heran. Di tempat lainnya, si keong racunan itu baru selesai melakukan pembayaran di meja resepsionis. Si resepsionis pun lalu memberikan kwitansi sambil bilang, ini kwitansi untuk tagihan yang sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya kira-kira ibu mau menginap berapa malam lagi? Si keong racunan itu sambil memasukkan dompet ke tasnya lalu jawab. Nggak usah deh mbak, saya check out hari ini aja. Resepsionis jawab. Oh begitu. Baik, saya proses dulu ya bu. Si keong racunan itu mengangguk sambil berkata dalam hati. Ngapain lama-lama di sini sendirian kalau cuma ngabisin duit? Mendingan aku balik ke rumahnya Kevin. Nah loh, emang lu yakin si Kevin mau nampung lu lagi di rumahnya? Sementara itu Babang Gondrong, Kinanti, Dinda dan David akhirnya sampai di rumah sakit. Mereka pun lalu menghampiri pengacara yang lagi menunggu cemas. Babang Gondrong lalu tanya, di mana kakak saya? Pengacara jawab, sudah dipindah ke ruang rawat. Hanya saja saya belum bisa masuk. Babang Gondrong kaget dan jadi heran. Kok gitu? Kenapa? Di saat yang sama suster keluar dari ruang perawatan.
Babang Gondrong yang mencemaskan Radit lalu menghampiri suster dan tanya, "Suster, memangnya kakak saya belum bisa dijenguk?" Suster jawab, "Bisa. Tapi hanya boleh satu orang ya Pak, soalnya kondisi pasien masih belum stabil dan butuh ruang. Dan dokter juga masih melakukan pemeriksaan di dalam." Pengacara pun lalu bilang, "Kalau mau, silahkan Tuan Muda dulu yang jenguk." Babang Gondrong lalu menatap Kinanti, seolah meminta jawaban. Kinanti pun lalu bilang, "Ya udah, Mas Abhi aja yang masuk. Kita tunggu di sini." Babang Gondrong mengangguk dan mau masuk ke dalam ruang perawatan. Namun saat itu Babang Gondrong melihat dua orang polisi berjaga di depan pintu ruang perawatan. Babang Gondrong pun jadi sensi dan langsung bertanya ketus, "Apa harus dijagain kayak begini ya Pak?" "Biar apa? Biar semua orang tahu kalau kakak saya narapidana." Polisi kaget. Begitu juga Kinanti dan lainnya. Kinanti pun lalu mendekati Babang Gondrong sambil kemudian berusaha menenangkannya. "Mas Abwi sabar." Babang Gondrong tidak menghiraukan ucapan Kinanti dan malah terus menatap polisi sambil bilang, "Kakak saya ini lagi sakit Pak. Nggak mungkin bisa kabur." Polisi pun jadi menghela nafas dan menjawab tenang ucapan Babang Gondrong. "Sabar Pak, kami hanya menjalankan prosedur." Polisi itu pun lalu kasih kode ke rekannya. Rekan polisi lalu bukain pintu sambil mempersilahkan Babang Gondrong masuk. Babang Gondrong pun jadi mendengus kesal dan akhirnya masuk ke ruang perawatannya Radit. Kinanti, David dan Dinda menunggu cemas. Sementara Babang Gondrong yang sudah berada di dalam ruang perawatan lalu menatap prihatin Radit yang masih terbaring pingsan. Babang Gondrong pun lalu tanya sama dokter yang sedang memantau kondisi Radit. "Gimana kakak saya Dok?" Dokter jawab, "Demamnya masih tinggi. Jadi kami masih menunggu efek infeksinya mereda dulu, setelah itu baru kami bisa lakukan pengobatan selanjutnya." Babang Gondrong tanya lagi, "Tapi kondisinya nggak parah kan Dok?" Dokter jawab, "Untuk infeksi luka, bisa dibilang ini cukup serius. Jadi harus dirawat secara intensif kurang lebih 1-2 hari ini. Karena saya lihat, sepertinya dia tidak merawat luka jahitannya dengan benar." Babang Gondrong pun tercekat dan jadi menghela nafas panjang. Babang Gondrong lalu kembali menatap prihatin Radit dan menggenggam erat tangannya sambil bilang, "Kamu nggak usah khawatir. Saya yang akan urus semuanya buat kamu. Saya janji, nggak akan biarin kamu kenapa-kenapa lagi." Di tempat lainnya, Reno mengajak Natasha menyantap hidangan pesanan mereka. Namun Natasha malah bilang, "Ntar dulu deh, kita bahas kerjaan dulu biar cepet beres." "Jadi poin mana yang mau lo bahas? Apa ada yang perlu diperbaiki? Atau ada yang nggak sesuai?" Reno pun jadi gelagapan dan jawab, "Sebenarnya semuanya aman sih. Gue cuma mau matengin aja." Natasha tanya, "Apalagi yang harus dimatangkan? Bukannya semua konsep udah matang dan siap dieksekusi?" Reno jawab, "Iya sih. Tapi..." Reno tidak melanjutkan ucapannya dan malah jadi mikir. Natasha pun jadi menatap curiga dan bilang, "Lo bohong ya?" Reno kaget. Sementara Natasha lalu melanjutkan ucapannya, "Lo ngajak gue ketemu, bukan karena kerjaan kan?" Reno yang sudah kegap jadi makin gelagapan. Tak lama Reno pun menghela nafas dan kembali menatap Natasha sambil bilang, "Iya. Sebetulnya gue emang pengen ketemu lo doang nggak apa-apa kan?" Natasha kaget dan balas menatap Reno. Sementara itu Dinda yang berada di rumah sakit dan terlihat masih cemas lalu melipir pergi dan menangis di tempat sepi. Kinanti yang melihat semua itu jadi prihatin dan berkata dalam hati, "Kayaknya wanita itu benar-benar khawatir sama Radit." Kinanti pun mau menghampiri Dinda. Namun David menahannya sambil tanya, "Kamu mau kemana?" Kinanti jawab, "Kesini aja, sebentar." David pun mengangguk. Kinanti lalu melanjutkan langkahnya, mendekati Dinda sambil kemudian memegang lembut bahunya Dinda. "Kamu nggak apa-apa.
Dinda menoleh dan sambil mengusap air matanya lalu jawab. Nggak apa-apa kok Bu. Kinanti bilang. Panggil aja saya Mbak, kayaknya umur kita juga nggak beda jauh kan? Dinda mengangguk. Kinanti lalu tanya. Saya boleh tanya sesuatu nggak? Dinda jawab. Boleh, apa? Kinanti dengan hati-hati lalu tanya. Hubungan kamu sama Radit udah sejauh apa? Dinda tercekat dan jadi menatap heran. Namun tak lama Dinda tersenyum dan jawab. Yang jelas kami sudah saling berjanji untuk menunggu sampai semua ini selesai. Kinanti tanya lagi. Memangnya udah berapa lama kamu kenal dia? Dinda jawab. Saya lupa udah berapa lama, yang jelas sejak saya temuin Radit terluka parah di semak-semak itu kami jadi saling kenal. Kinanti tanya lagi. Kalau menurut kamu, Radit itu orangnya kayak gimana sih? Saya, kan cuma saudara ipar, dan saya belum terlalu kenal dekat. Dinda jawab. Gimana ya, dibilang romantis enggak, dibilang cuek juga enggak. Tapi diam-diam dia perhatian, bahkan ke hal-hal terkecil yang nggak pernah kita duga. Pokoknya bagi saya dia itu cowok tersweet, perhatian, gentleman yang pernah saya kenal. Kinanti pun jadi penasaran dan tanya lagi. Dan kamu cinta sama dia? Dinda pun jadi tersipu. Malu dan menjawab ucapan Kinanti dengan anggukan kepalanya. Dinda juga lalu bilang. Dia itu cowok yang baik. Makanya apapun yang terjadi saya nggak mau tinggalin dia. Kinanti yang mengenal Radit sebagai orang jahat jadi tertegun mendengar semua jawaban Dinda. Tak lama Babang Gondrong keluar dari ruang perawatan dan langsung memanggil pengacaranya. Semuanya terkejut dan menoleh. Pengacara pun lalu bergegas menghampiri Babang Gondrong. Babang Gondrong lalu bilang. Saya mau sekarang juga Anda usahakan kakak saya biar jadi tahanan rumah. Pengacara terkejut. Begitu juga Kinanti, David dan Dinda. Pengacara lalu tanya. Tahanan rumah? Babang Gondrong jawab. Iya. Saya nggak peduli gimana caranya. Pokoknya saya nggak mau kakak saya tinggal di sel lagi. Kalau perlu saya jadi penjaminnya. Pengacara pun jadi mikir. Sementara itu Babang Gondrong yang emang mencemaskan keadaan Radit lalu mendesaknya. Kakak saya itu masih sakit Pak. Dan dia butuh perawatan khusus. Kalau terus dipaksakan kayak gini, bisa-bisa dia mati di penjara atau enggak. Di saat yang sama Babang Gondrong tiba-tiba meringis pegangin perutnya karena teriak-teriak. Kinanti dan David karuan jadi cemas. Kinanti pun lalu mendekati Babang Gondrong sambil bertanya cemas. Mas Abhi. Mas Abhi kenapa? Babang Gondrong menarik nafas panjang, berusaha tenangkan dirinya sambil kemudian jawab pertanyaan Kinanti. Enggak, saya enggak apa-apa. Kinanti yang mencemaskan Babang Gondrong lalu bilang. Enggak mungkin. Mas Abhi pasti sakit juga karena teriak-teriak kan. Udahlah Mas, mendingan kita pulang aja yuk. Mas Abhi juga butuh istirahat. Toh Radit juga belum bangun kan? Babang Gondrong sambil terengah-engah malah kembali menatap pengacara dan bilang. Pokoknya Anda harus urus secepatnya bisa kan? Pengacara jawab. Baik Pak, akan saya usahakan secepatnya. Kinanti pun lalu kembali mengajak Babang Gondrong dan David pulang. David mengangguk dan dengan sigap lalu membantu Babang Gondrong jalan. Dinda lalu menghampiri sambil tanya, apa? Boleh saya di sini aja? Saya mau ikut jagain Radit di sini. Kinanti pun lalu menatap Babang Gondrong, seolah meminta Babang Gondrong memberikan jawaban terhadap Dinda. Babang Gondrong pun lalu menatap Dinda sambil mengangguk dan bilang, ya udah, kalau ada apa-apa kasih tahu kita. Dinda jawab, iya. Makasih banyak. Babang Gondrong, David dan Kinanti pun lalu pergi. Sementara Dinda nungguin di depan ruang perawatan Radit. Di tempat lainnya, tepatnya di kafe, Natasha masih kaget mendengar jawaban Reno. Reno malah menatap Natasha dengan tatapan penuh harap. Namun Natasha malah beresin barang-barangnya dan berdiri. Reno kaget dan tanya, loh, mau kemana? Natasha jawab,
Sorry, gue sengaja datang ke sini buat bahas soal kerjaan. Tapi kalau ternyata bukan, gue pamit ya. Soalnya jadwal gue hari ini cukup padat. Permisi. Natasha pun lalu pergi. Reno makin kaget dan bergegas mengejarnya. Reno pun lalu bilang, "Oke, gue ngaku salah, udah bohongin lo. Tapi itu semua karena gue nggak bisa berhenti mikirin lo." Natasha mengernyit dan langsung sok jual mahal. Kenapa? Karena kejadian malam itu. Reno pun jadi terdiam karena malu untuk memberikan jawaban. Natasha pun jadi tersenyum pede dan bilang, "Ya, ampun Reno. Santai aja lagi. Gue kan udah bilang, itu bukan masalah besar jadi nggak perlu lo pikirin." Reno pun tercekat. Sementara Natasha lalu melanjutkan ucapannya. "Come on. Kita ini tinggal di Jakarta. Hal kayak gitu nggak usahlah dibikin baper. Santai aja, oke?" Natasha lalu lihat jam tangannya dan bilang, "Gue bener-bener harus pergi. Banyak kerjaan beneran yang nungguin gue. Oke, see you." Natasha pun lalu pergi lagi. Reno jadi melongo dan makin penasaran sama Natasha. Gila, kok dia bisa sesantai itu sih? Aneh. Baru kali ini gue ketemu cewek kayak dia. Emang dasar buaya buntung luren. Ingat, lu tuh udah punya bini. Jadi daripada mikirin si Natasha, mendingan juga lu mikirin gimana cara biar bisa nyenengin bini lu. Iya kan guys? Di tempat lainnya Kevin lagi santuy di rumahnya sambil asik mainin HP-nya. Tiba-tiba bel rumahnya bunyi. Kevin tercekat dan langsung menoleh ke pintu. Siapa sih? Ganggu aja. Kevin pun lalu beranjak bukain pintu. Yang datang ternyata si keong racun Denita. Kevin pun makin kaget dan langsung bertanya heran. "Sayang, kamu kok di sini?" Si keong racun Denita sambil cemberut lalu menatap Kevin dan tanya, "Kamu kok gitu sih? Aku kira disuruh aku tinggal di hotel karena udah dibayarin." Ternyata enggak. Kevin pun tercekat dan langsung cari-cari alasan. "Sorry sayang, kemarin itu aku buru-buru. Tapi nanti aku bakal bayarin kok." Si keong racun ini jawablah, "Nggak usah. Aku udah check out dari sana." Kevin tercekat dan tanya lagi, "Terus, kamu bakal tinggal di mana?" Si keong racun itu yang emang nggak mungkin pulang ke rumah Babang Gondrong lalu jawab, "Ya di sini lagi aja. Lagian di sana juga aku bete karena sendirian, jadi mendingan di sini sama kamu." Kevin jadi shock. Sementara si keong racun ini langsung masuk gitu aja sambil gerat-gerat kopernya. Kevin pun jadi mumet sendiri. Mampus lu. Lagian sok-sokan mau macarin si keong racun Denita. Sekarang ngerasain lu akibatnya. Iya kan guys? Sementara itu Babang Gondrong, Kinanti dan David akhirnya sampai rumah. Kinanti dan David pun lalu membantu Babang Gondrong turun dari mobil. Babang Gondrong malah bilang ke David, "Lebih baik kamu pulang aja Fit." David tercekat dan tanya, "Memangnya nggak ada lagi yang harus saya bantu di sini, Tuan Muda?" Babang Gondrong jawab, "Nggak usah. Saya juga capek, mau istirahat aja. Paling kamu tinggal cek keadaan kantor, habis itu boleh pulang." Kinanti lalu menimpali, "Iya, sebentar lagi juga mau malam, kamu pulang aja ya Fit." David mengangguk dan langsung pamit pergi. Kinanti pun lalu menggandeng Babang Gondrong masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam kamar, Kinanti lalu tanya, "Kalau nanti Radit jadi tahanan rumah, maksudnya di rumah ini, ya?" Babang Gondrong pun lalu jawab, "Ya iya dong. Emang mau di mana lagi? Ini kan rumahnya." "Kenapa? Kamu keberatan?" Kinanti tercekat dan jawab, "Enggak kok. Cuma tanya mastiin aja." Babang Gondrong lega. Sementara Kinanti malah membatin dan berkata dalam hati, "Apa ini cuma perasaan aku aja? Tapi kenapa setiap dengar Radit mau tinggal di sini, perasaan aku langsung gak enak dan gak nyaman?" Namun maaf ya guys. Ringkasan cerita terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira kecurigaan dan
Kecemasan Kinanti itu bakal jadi kenyataan enggak ya? Lalu kira-kira apa yang akan dilakukan Radit setelah nanti tinggal lagi di rumah Babang Gondrong? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Biar kalian Mince doain selalu banyak duit, tidak pernah medit, tidak pernah julid, tidak pernah kecipirit, terhindar dari godaan jin iprit dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda.